kemudian memilih apply untuk dari antar bangsa. Nah, di situ memilih untuk menggunakan bahasa Melayu. Pertimbangannya awalnya karena mungkin bahasa Melayu tidak beda-beda jauh ya sama bahasa Indonesia. Iya. Ternyata enggak. Jauh ya, Bu? Jauh berbeda. Dan ada yang justru malah lebih menantang menggunakan bahasa Melayu daripada bahasa Inggris dalam menulis disertasi tersebut. Karena di dalam bahasa Melayu ada yang sama kata beda makna. Sehingga menimbulkan pengertian yang berbeda. Kita maksudnya ini di sana berbeda makna. Jadi bisa menyebabkan kesalahpahaman. Nah, hal tersebut sangat fatal ketika kita bimbingan. Gitu. Nah, bisa di dalam bahasa Indonesia bisa itu dapat. Iya, bisa dapat. Nah, kalau di dalam bahasa Melayu bisa itu berarti racun. Oh, bisa racun. Bisa. Iya, di sini juga bisa. Nah, itu salah satu contoh saja. Nah, sedangkan banyak sekali kata yang sama kata tapi beda makna, dan itu yang menimbulkan penafsiran yang salah paham gitu. Nah, itu awal mulanya studi S3 berawal dari COVID-19 yang menurut saya itu menjadi hikmah yang baik bagi saya gitu ya. Jadi tidak meninggalkan keluarga. Tahun pertama kuliah online daring, tidak perlu saya berangkat ke Malaysia. Baru tahun kedua berangkat ke Malaysia, itu pun hanya untuk bimbingan. Jadi bimbingan tidak membutuhkan waktu yang lama ya, kira-kira 3 bulan sekali Budian ke Malaysia untuk bimbingan. Jadi selama di Malaysia hanya 5 hari atau yang paling lama 17 hari itu langsung pulang. Jadi tidak mengalami alhamdulillah tidak mengalami LDR ya. Oh, tidak mengalami LDR. Iya, ada LDR dengan anak dan keluarga gitu. Jadi berarti selama 2 tahun setelah pandemi itu bolak-balik Malaysia sini gitu ya, Bu? Betul. Risetnya tadi terkait apa, Bu? Riset selama S3 ini? Selama S3, Budian meneliti kecenderungan mahasiswa S1 pendidikan ekonomi itu cenderung ingin menjadi pencari kerja atau pencipta kerja. Nah, dua hal itu, 3 variabel itu dimediasi oleh efikasi diri dan resilience. Ketahanan daya tahan diri itu. Oh, itu subjeknya di mahasiswa sini kah? Atau di 7 universitas keguruan terbaik di Indonesia. Nah, tahun 2020 PD Dikti mempublikasi ada 7 universitas keguruan terbaik di Indonesia. Mana saja gitu kan. Nah, UM pasti ya. Nah, yang nomor 1 ternyata Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Malang, ada Universitas Jakarta? Negeri, salah satunya. Nanti, karena risetnya agak lama ya, ini nanti coba koreksi rankingnya apa benar tadi yang Budian sebutkan. Nah, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Surabaya, yang paling ini adalah Universitas Negeri Makassar nomor 7. Gitu. Jadi di 7 universitas keguruan terbaik di Indonesia, atau dulu ini ex-IKIP ya. Ex-IKIP ini. Salah satunya adalah UM, ini adalah ex-IKIP. Oh, gitu. Jadi membahas dari mahasiswa dari ke-7 ini, Ibu apakah maksudnya ke semua univ itu atau bagaimana? Nah, pada saat melakukan riset itu, tentu kalau jalan-jalan ke 7 universitas itu sebenarnya challenging ya, dan membutuhkan biaya yang banyak tentunya. Nah, namun tentu karena alhamdulillah dengan sekarang ini bisa dilakukan dengan online, tantangannya adalah bagaimana menemukan tiap 7 universitas itu koordinator pengambil sampel. Jadi gitu. Nah, kalau di UM, di mahasiswa kita pendidikan ekonomi mungkin punya akses yang baik ya, langsung saja minta tolong teman dosen yang sedang tidak studi gitu ya. Nah, kalau yang di universitas lain tentu tantangannya juga harus mencari kenalan gitu ya, misalnya di Universitas Negeri
Surabaya, Iya. kebetulan ada kenalan. Ada. Yang jauh nih Bu di Makassar gitu. Nah, kemudian ada di Universitas Negeri Semarang, Mm-mm. kebetulan ada kenalan. Oke. Nah, kemudian dari Universitas Negeri Jogja, alhamdulillah ada kenalan. Kemudian di Universitas Pendidikan Indonesia, nggak ada kenalan sih, Oh, tapi ternyata kenal juga gitu kenal kan. juga. Nah, akhirnya minta tolong temen yang kenal ini, akhirnya ketemulah sama dengan yang dosen pengajar di yang kita mau tuju, yaitu dosen pengajar Prodi Pendidikan Ekonomi. Nah, dari masing-masing kontak Bapak Ibu dosen yang kita dapat itu, kita minta tolong untuk merekomendasikan beberapa mahasiswa yang ditunjuk untuk menjadi sampelnya tadi. enumerator, koordinator pengambil sampel tadi. Oke. Nah, jadi Budian menggunakan masing-masing universitas itu menggunakan enumeratornya untuk mengambil sampel. Oke. Dari menyebarkan angket gitu. Gitu. Memang dari Nah, prosesnya itu 3 bulan. 3 bulan proses ambil datanya itu. Betul. Nah, itu. Selain dalam hal di lapangan ya Bu, ini kan karena di Malaysia maksudnya kan nggak full di sana ya. Nah, proses pembimbingannya tuh gimana? Proses kuliahnya, terus kayak perbedaan culture dalam akademiknya ya antara di sini dan di Malaysia itu seperti apa? Nah, kalau kuliah tadi kan 100% daring ya. Iya, Kuliah 3 mata kuliah itu Budian daring, dan alhamdulillah mungkin ada apa namanya ya, kalau cara pengajaran di mahasiswa S1, S2 dan apalagi mahasiswa doktoral. Nah, kebetulan pada saat menempuh mata kuliah, Budian ini satu kelas sama semua orang Cina. Yang orang Indonesia hanya Budian sama mahasiswa dari Aceh. Nah, pada saat menempuh mata kuliah kuantitatif, kualitatif, itu semua teman-teman Budian adalah dari Cina semua. Sehingga perkuliahan pada saat itu menggunakan bahasa Inggris, kemudian pengajarnya juga, karena memang masuknya kita ke international student ya, meskipun sesama-sama ras Melayu. Nah, tapi ternyata ketika masuk, justru teman-teman Budian itu 90% dari Cina semua. Nah, dari situ sistem perkuliahannya online menggunakan Microsoft. Microsoft Teams itu. Iya, betul. Nah, selama 1 tahun itu perkuliahan menggunakan itu, dikelompokkan karena mahasiswanya ini sudah maksudnya mahasiswa doktoral itu berarti sudah dewasa ya, sudah dewasa. Jadi kita lebih perkuliahannya banyak, iya betul. Mandiri. Ada tugas atau project yang kita harus presentasikan di pertemuan selanjutnya gitu. Nah, dosen memberikan beberapa literatur dan menjelaskan apa yang mau dijelaskan, mau materi apa sesuai dengan silabusnya yang sudah dikirim di awal semester gitu, tentang mata kuliah kuantitatif maupun kualitatif. Nah, mulai awal apply ketika kita sudah mendapatkan LOA. Nah, di surat penerimaan itu kita sudah mendapatkan supervisor. Langsung. Iya, mendapatkan supervisor 1 dan 2. Kalau di sana 2 pembimbingnya, Bin. Nah, dari situ kita sudah tahu siapa pembimbingnya dan kita bisa mulai, selain mengikuti perkuliahan tersebut, kita sudah bisa mulai menghubungi, sudah bisa mulai menghubungi dan mengajukan beberapa topik penelitian. Jadi kayak langsung dipilihkan dari universitasnya gitu? Iya, sebenarnya pada saat apply kita memang harus ready satu proposal. Satu proposal. Dari proposal tersebut pihak universitas yang akan memetakan topik ini, siapa pembimbingnya, siapa supervisornya. Nah, dan berdasarkan pada topik yang kita apply pada saat mendaftar kuliah. Gitu. Kalau dalam kayak ke supervisornya itu kira-kira sama nggak sih Bu kayak di sini atau mungkin berbeda dalam cara menghadapi ke supervisornya? Apakah dari Malaysia juga supervisornya asli sana? Iya, orang Malaysia. Iya. Jadi ada 2 supervisor dari Malaysia semua, dari Universitas Kebangsaan Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia. Nah, pembimbingannya ya tentu awal-awal karena kita international student, tidak selalu ada di Malaysia.
Nah, kita sampaikan karena kita memiliki keluarga dan seterusnya, pembimbingannya seperti apa, maunya beliau seperti apa, sebisa mungkin kita ikuti gitu ya. Nah, kita menawarkan, nah alhamdulillah supervisornya ini kooperatif gitu ya, sehingga karena tidak stay terus di Malaysia, sehingga bisa paling tidak ketika Budian ke sana, Budian sudah membawa hasil yang Budian kerjakan di rumah, sehingga tidak dengan tangan kosong ke sana. Nah, gitu. Oh, gitu. Sejauh yang saya tahu kan, mungkin dari cerita Bobi Berjinggan, kalau S3 itu harus benar-benar timelinenya padat ya, Bu ya? Padatnya itu memang karena kita dituntut untuk publikasi 2 artikel di jurnal di jurnal bereputasi gitu ya. Nah, sehingga untuk menulis memang sangat penting ya keterampilan menulis ini bagi mahasiswa S1, S2 dan S3 untuk membuat karya ilmiah yang bisa dipublikasikan, bukan hanya deskripsi, tesis dan disertasi. Karena ada 1 disertasi ini luaran wajib untuk bisa lulus ini Bin, 2 publikasi ya, 2 artikel ya, iya. Nah itu untuk menulis ini, untuk publish ke jurnal ini kan tantangannya ini ya, ada jurnal yang lama, ada yang tidak gitu ya. Nah tantangannya itu. Nah maka karena lama ini harus disubmit jauh-jauh hari sebelumnya, maka kita harus prepare sebenarnya topik kita itu mulai dari awal-awal semester, awal-awal kuliah itu kita sudah prepare itu, kemudian tinggal seminar proposal, kemudian ada seminar hasil, kemudian ada kalau di sana istilahnya pre-viva, baru terakhir viva itu. Jadi dimulai di tahun keberapa Ibu sudah langsung submit ke jurnal itu, Bu? Nah, Budian ini bukan contoh yang ideal ya untuk untuk mengerjakan luaran seperti itu. Namun alhamdulillah dengan timeline yang tidak terlalu gimana-gimana, pada tahun kedua Budian mulai submit. Perlu waktu 10 bulan dari submit untuk publish artikel itu sebagai syarat kelulusan. Nah, proses mulai dari seminar proposal ini kan dimulai pada tahun 2021, 2022. 2023. Nah, itu seminar proposal, kemudian saya melakukan seminar kemajuan. Nah, pada saat setelah seminar proposal ini kita harus mulai membuat artikel dengan menggunakan SLR. Oh, SLR. Ya. Nah, meskipun kita kan belum melakukan penelitian kan. Nah, meskipun belum melakukan penelitian, paling tidak kita sudah berusaha untuk membuat 1 luaran dari literatur yang sudah dianu itu. Nah, maka dari itu nanti ketika kita sudah menempuh ujian selanjutnya, apalagi sudah selesai selesai penelitian dan hasilnya sudah ketemu gitu, sudah bisa untuk membuat artikel 1 tahun itu kita buat untuk menyusun artikel yang kedua. Betul. Oh, gitu. Berarti sebelum selesai di 2024 kemarin berarti sudah beres semua ya, Bu ya? Iya. Sekitar 10 bulan tadi. Iya. Kemudian perlu yang artikel pertama perlu paling tidak 7 bulan, artikel yang kedua hampir 1 tahun. Ini di berapa, Bu? Kalau di Malaysia itu yang prestisius itu adalah WOS. Oh, WOS. Yeah. Bukan di Scopus. Atau gimana? Tapi Scopus, Budian masih Scopus Q3. Ya. Yang terakhir ini alhamdulillahnya free ya, nggak bayar. Ya. Jurnal education tahu atau ada topik ekonomi juga? Iya, topik ekonomi juga bisa. Oh, bisa. Iya. Aries Journal. Iya. Ini nanti Budian spill lah. Iya, boleh Bu. Jurnal itu gratis, tidak berbayar. Justru kita malah dikirimi hard copy-nya dari CES-nya ke sini ya, ke Eropa, dari Eropa ke sini. Wow, menarik. Iya. Sangat menarik.
karena gratis. Iya. Dan dia Scopus Q3 dan WOS. WOS gitu. Kalau gitu ada proses proofreading dan sebagainya nggak sih, Bu? Ada. Dari apa ditanggung dari sananya juga kalau yang free gitu? Kita proofreading sendiri. Oh, kita proofreading sendiri ya. Oh iya, memang ada beberapa jurnal yang harus melampirkan bukti proofreading ya. Nah, kalau di ARIS itu tidak. Oh, tidak. Menarik ya, Bu ya. Iya. Dari awal tadi S1-nya double degree, kemudian S2. Lama sekolahnya. Paling tidak kalau S1 5 tahun. 5 tahun. Coba dihitung. S2-nya 2 tahun, 10 tahun. 10 tahun total ya? Iya. S3-nya 3 tahun, 10 tahun sekolah. Nah, investasi. Iya. Kira-kira sudah balik modal belum? Nah, itu tadi. Jadi 10 tahun menempuh pendidikan ini ya, perguruan tinggi. Ya memang lama sih ya, Bu. Tapi kalau sebagai dosen pasti memang ada tuntutan untuk studi seperti itu ya, Bu. Nah, dengan banyaknya lika-liku tadi, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman satu dua patah kata supaya lebih bersemangat, terutama dalam lika-liku kayak keluarga dan sebagainya gitu loh, Bu, untuk menyelesaikan studinya. Tugas akhir itu bukan untuk dipikir, tapi dikerjakan. Betul. Selesaikan apa yang dimulai gitu aja. Nah, gitu ya. Iya sih, memang harus selesai, enggak harus yang gimana gitu ya, Bu. Tugas yang baik itu kan yang selesai. Betul kan? Iya. Oke, teman-teman, sudah cukup banyak ya dibahas dari episode kali ini, mulai dari awal kuliah sampai bagaimana menyelesaikannya sampai di S3 ya, Bu, selama 10 tahun kemudian berstudi. Kayaknya cukup ya, Bu, untuk episode kali ini. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih Bu Dian atas waktunya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semuanya. Saya Binta Zulfia, pamit undur diri. Terima kasih and see you in the next episode. Bye. Bye.